Pembahasan soal penilaian akhir tahun Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 MI Patonah SKI halaman 128 sampai 130. Tempat Nabi Muhammad melakukan tafakur adalah A. Gua Sur, B. Gua Hira, C. Jabal Rahmah, D. Jabal Uhud. Ini adalah gambar Gua Hira terletak di Jabal Nur di Mekah. Oke, jawabannya adalah B. Gua Hira. Next, number 2. Keinginan Siti Khadijah untuk melamar Nabi Muhammad disampaikan melalui saudaranya, yaitu yang bernama A. Siti Ruqayyah, B. Siti Fatimah, C. Siti Nafisah, D. Siti Aisyah. Nafisah binti Munyah. Oke, jadi jawabannya adalah C. Siti Nafisah. Ya, nomor 3. Peran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad ketika terjadi perselisihan antara suku Quraisy adalah sebagai A. Hakim yang jujur dan bijaksana, B. Arsitek pembangunan Ka'bah, C. Pengawas pembangunan Ka'bah, D. Pemberi saran agar berperang. Muhammad mengangkat Hajar Aswad, meletakkannya di tengah selendang. Seluruh kabilah memegang ujung selendang, lalu Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tengah Ka'bah. Itu adalah hakim yang jujur dan bijaksana, A. Nomor 4. Nabi Muhammad dan Siti Khadijah akhirnya mengangkat anak yang awalnya budak dari Siti Khadijah yang bernama A. Zaid bin Harisah, B. Abdullah, C. Al-Qasim, D. Siti Fatimah. Kita lihat contekannya ya. Ini Zaid bin Harisah adalah bekas budak Nabi Muhammad yang dihadiahkan oleh Khadijah sebagai pembantu Nabi Muhammad, kemudian diangkat menjadi anak. Zaid bin Harisah ini tadinya terkenal dengan nama Zaid bin Muhammad, tapi Allah melarang membinkan kepada ayah angkat. Kemudian dia menyebut dirinya sendiri Zaid bin Harisah. Itu menyebabkan dia harga dirinya turun. Kemudian namanya disebut dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Maka itu adalah penghargaan bagi Zaid bin Harisah. Jadi jawabannya adalah A. Zaid bin Harisah. Nomor 5. Seorang putri Nabi Muhammad yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib adalah, kita lihat contekannya. Jadi Fatimah menikah dengan sepupunya bernama Ali bin Abi Thalib. Mas kawinnya adalah baju zirah. Oke, jawabannya A. Siti Fatimah. Nomor 6. Pada usia Nabi Muhammad berapa tahun ia ditinggalkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, yaitu pada usia 8 tahun 2 bulan 10 hari. Oke, jawabannya adalah C. Ini soalnya tidak sama dengan yang ada di Fatonah. Kita harus luruskan dulu bahwa Abdul Muthalib ini adalah seorang muslim. Dia adalah penyembah agama Nabi Ibrahim. Sebelum Rasulullah lahir itu ada pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah, dan Abdul Muthalib menyerahkan kepada Allah untuk melindungi Ka'bah. Maka Allah memberi pasukan burung yang membawa batu-batu panas untuk menyerang pasukan Abrahah. Jadi berita yang mengatakan bahwa Abdul Muthalib mengajak Nabi Muhammad menyembah berhala pada usia 8 tahun itu adalah berita bohong, tidak ada dasar hadisnya. Nomor 7. Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam pada usia 12 tahun. Mereka bertemu dengan seorang rahib yang memintanya agar selalu menjaga Nabi. Nama rahib tersebut adalah, lihat contekannya. Jadi Buhaira adalah seorang rahib Kristen. Ia mengetahui tanda-tanda kenabian yang ada dalam diri Muhammad. Jawabannya adalah D. Buhaira. Seorang tokoh pemuka suku Quraisy yang mengusulkan menunjuk hakim yang jujur dalam peletakan Hajar Aswad ke tempatnya semula bernama. Jadi pada saat itu semua ketua kabilah ingin meletakkan Hajar Aswad. Lalu Abu Umayyah bin Al-Mughirah mengusulkan untuk menyerahkan keputusan kepada orang yang pertama kali lewat pintu masjid. Maka bangsa Quraisy menyetujui ide ini dan Nabi Muhammad pun masuk. Jadi jawaban kita di sini adalah D. Abu Umayyah bin Mughirah.
9. Mengasingkan diri untuk merenung atau menimbang dengan sungguh-sungguh merupakan pengertian dari A. Bertafakur, B. Berziarah, C. Bertijarah, D. Berhadas. Jawabannya adalah A. Bertafakur. 10. Hajar Aswad artinya batu hitam. Jawabannya adalah B. 11. Anak Halimatus Sa'diyah yang melihat kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat bernama. Jadi Nabi Muhammad ini ketika menyusui dengan Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah itu sedang menyusui anaknya sendiri. Jadi Nabi Muhammad itu tidak serakah. Kalau dia sudah menyusui dari sebelah, maka yang sebelahnya lagi diperuntukkan untuk damrah. Jawabannya adalah A. Damrah. Nomor 12. Pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi, turun wahyu Allah kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, yaitu wahyu yang kita lihat jawabannya A. Pertama. Nomor 13. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad adalah surat. Jawabannya adalah D. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nomor 14. Waktu masih muda, usia 15 tahun, Nabi Muhammad membantu berperang. Dia sebagai pengumpul anak panah. Perang tersebut namanya adalah perang, kita lihat contekannya, pada usia 20 tahun, perang Fijar antara Bani Kinana dengan Bani Qais. Di situ Rasulullah memegang senjata panah. Oke, perang Fijar ya, B. Fijar ini terjadi karena suku Quraisy ingin menegakkan keadilan. 15. Ketika Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang dialami dia di Gua Hira kepada Siti Khadijah, ia dibawa kepada saudaranya yang bernama, siapa nama saudara sepupu Siti Khadijah, yaitu seorang yang Kristen yang taat. Dia adalah Waraqah bin Naufal. Jelaskan bahwa itu adalah malaikat Jibril. C. Waraqah bin Naufal. Oke, nomor 16. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 17. Nabi Muhammad mendapat sebutan Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang artinya adalah dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Surat Al-Ahzab 40. Khatamul Anbiya artinya penutup para nabi. B. 18. Nabi Muhammad berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Lalu turunlah perintah Allah untuk berdakwah secara terang-terangan dalam surat, contekannya dulu ya. Jadi ada surat Al-Hijr ayat 94, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Jawabannya adalah C. Al-Hijr ayat 94. 19. Wanita yang pertama kali menerima dakwah Nabi adalah istrinya sendiri yang bernama istri mulia yang menjadi Khadijah binti Khuwailid. Dia C. Khadijah. 20. Yang pertama kali menerima dakwah Nabi dari kalangan anak-anak adalah anak-anak di sini adalah keponakan Nabi sendiri, yaitu anaknya Paman Abi Thalib. Kita lihat contekannya, Ali bin Abi Thalib adalah pemeluk Islam pertama dari kalangan anak-anak. Waktu itu usianya baru 10 tahun. D. Ali bin Abi Thalib. Pembantu Siti Khadijah yang menemani perjalanan dagang Nabi Muhammad bernama Khadijah menitipkan dagangannya pada Nabi Muhammad dan meminta pembantunya untuk mendampingi Nabi Muhammad. Dia bernama Maisarah. Maisarah dengan ceritanya tentang keutamaan Nabi Muhammad menyebabkan Siti Khadijah tertarik untuk menjadikannya sebagai suami. Jawabannya adalah Maisarah. 22. Dari kalangan pria dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini adalah sahabat Nabi Muhammad sejak muda. Abu Bakar mendapat gelar Siddiq karena dialah yang pertama kali membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. 23. Nabi Muhammad mempunyai 2 orang putra, yaitu yang tertua bernama Qasim dan yang termuda bernama Abdullah, namun keduanya itu meninggal dalam usia muda. Usia Khadijah ketika menikah dengan Nabi Muhammad adalah 40 tahun. Nabi Muhammad pada saat itu berusia 25 tahun.
Nomor 25, jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui adalah ada 25 nabi-nabi ya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang wajib kita percayai. Walaupun sebenarnya ada banyak sekali nabi dan juga 300 lebih rasul, karena setiap umat pasti ada nabinya. 26. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha. Peristiwa tersebut bernama Isra Mi'raj. Nomor 27. Pada perang Fijar, akhirnya suku Quraisy, jadi pada pagi harinya itu mereka kalah, tapi kemudian di sore hari akhirnya mereka bisa menang. Nomor 28, sahabat Nabi yang menemani hijrah dan akhirnya ikut bersembunyi di dalam gua Sur adalah Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidurnya dan diselimuti, lalu Nabi Muhammad keluar tanpa terlihat dan dia menemui Abu Bakar, lalu mereka pergi menuju ke Madinah. Di perjalanan mereka bersembunyi di Gua Sur. Nah, orang-orang mencari di sekitar Gunung Sur tetapi tidak bisa menemukan Muhammad dan Abu Bakar. Allah membutakan mereka, di mana di pintu gua itu ada sarang laba-laba dan ada 2 ekor burung yang membuat sarang. Jadi mana mungkin? Jadi seolah-olah bahwa gua itu belum pernah dimasukin oleh siapapun, padahal ada 2 orang di situ. Bahkan nama nabi yang pertama, yaitu manusia yang pertama kali diciptakan, kemudian diturunkan ke bumi, diterima taubatnya, lalu oleh Allah diangkat sebagai nabi Adam ya. Nomor 30, wahyu pertama turun pada tanggal 17 Ramadan. 31, siapakah nama putra-putri Nabi Muhammad? Putranya Qasim dengan Abdullah, putrinya Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kulsum. 32, apa alasan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan? Karena telah turun perintah Allah dalam surat Al-Hijr 94. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad ingin agar keluarga besarnya memeluk agama Islam pun dengan seluruh rakyat Mekah. Nomor 33, sebutkan 3 mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian pembelahan bulan, kemudian Isra Mi'raj. Nomor 34, apa sih peran Nabi Muhammad dalam peletakan Hajar Aswad? Yaitu dia sebagai hakim yang adil, dia bisa memberi solusi sehingga orang-orang tidak terjadi perpecahan. Nomor yang terakhir, sebutkan 5 sahabat Nabi yang termasuk Sabiqunal Awalun. Ya, ada Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, dan terutama adalah istri Nabi sendiri yaitu Siti Khadijah. Oke, selesai ya. Oke anak-anak, belajarlah dari sejarah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.